Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sebenarnya peran asesmen dalam proses belajar kita sehari-hari? Atau selama bersekolah, Anda mungkin pernah mengikuti tes akhir semester serta tes standar nasional. Tes-tes tersebut bersifat sumatif dalam arti merangkum pertumbuhan belajar terhadap hasil belajar. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menentukan apakah peserta didik telah mencapai target tertentu atau belum. Ini berdasarkan teori Tipler tahun 2007. Nah, di video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan terkait dengan asesmen dari, untuk, dan sebagai pembelajaran. Asesmen bukan hanya sekedar tes atau ujian. Lebih dari itu, asesmen adalah alat yang membantu kita memahami beberapa jauh perjalanan belajar kita. Apa yang sudah kita kuasai dan bagaimana yang masih perlu kita perbaiki. Melalui asesmen, guru ini bisa memberikan bimbingan yang tepat dan kita sebagai siswa bisa lebih memahami diri sendiri serta meningkatkan kemampuan. Ada 3 jenis asesmen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah asesmen untuk pembelajaran, asesmen untuk sebagai pembelajaran, dan asesmen dari pembelajaran. Asesmen untuk pembelajaran ini sering kita kenal dengan asesmen for learning, di mana tujuan dari asesmen ini adalah untuk membantu guru dan siswa memahami sejauh mana proses pembelajaran berlangsung dan memberikan informasi untuk memperbaiki pembelajaran di masa depan. Manfaat-manfaat dari asesmen untuk pembelajaran ini seperti memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik untuk meningkatkan pemahaman siswa, atau membantu guru juga mengidentifikasi kesulitan siswa dalam menyesuaikan strategi pembelajaran, bahkan bisa memberdayakan siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri, serta mampu mengembangkan keterampilan metakognitif siswa. Seperti contoh, seperti ujian formatif, kuis singkat, dan diskusi kelas yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan siswa tentang materi yang diajarkan. Yang kedua adalah asesmen sebagai pembelajaran atau kita kenal dengan asesmen as learning, di mana tujuan dari asesmen ini adalah untuk mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri dengan menjadikan asesmen sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, manfaat dari asesmen sebagai pembelajaran ini diantaranya adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, serta mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Bisa juga untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengatur pembelajaran mandiri dan memahami tujuan belajar, atau bahkan sebagai motivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang. Contoh-contoh dari pembelajaran sebagai asesmen sebagai pembelajaran ini adalah seperti refleksi diri, penilaian teman sebaya, atau jurnal pembelajaran di mana siswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Nah, asesmen yang ketiga adalah asesmen dari pembelajaran atau kita sebut dengan assessment of learning. Tujuannya di mana mengukur hasil belajar siswa di akhir suatu periode pembelajaran untuk menentukan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Manfaatnya yaitu pertama, memberikan informasi kepada guru, sekolah, ataupun orang tua tentang pencapaian akademik siswa tersebut, dan menjadikan ini sebagai dasar dan pengambilan keputusan terkait kelulusan, kenaikan kelas, atau bahkan peringkat kelas. Nah, juga bisa menjadikan sebagai bahan identifikasi sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Contoh-contohnya adalah seperti sumatif akhir semester, proyek akhir, atau penilaian sumatif-sumatif lainnya. Berdasarkan ketiga asesmen tersebut dapat kita simpulkan bahwa asesmen untuk pembelajaran difokuskan pada peningkatan proses belajar. Sedangkan asesmen sebagai pembelajaran bertujuan mengembangkan keterampilan refleksi siswa, dan di asesmen dari pembelajaran adalah untuk mengukur
dan melaporkan hasil akhir belajar siswa. Salah satu tantangan utama bagi pendidik adalah menciptakan asesmen yang menghubungkan konten yang diajarkan dengan tugas-tugas dunia nyata di luar kelas. Pendidik perlu merancang asesmen otentik yang tidak hanya mengevaluasi pengetahuan peserta didik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk proses penerapan praktis. Ini adalah menurut Dipler tahun 2007. Nah, dalam proses belajar sendiri, penilaian atau asesmen bukan hanya sekedar tes atau ujian. Ada berbagai cara untuk mengetahui perkembangan ini. Dan dua strategi penting untuk kita kenal adalah antara lain observasi kinerja dan portofolio pembelajaran. Di video ini kita akan bahas bagaimana dua strategi ini bisa digunakan dalam 3 jenis asesmen: formatif, sumatif, dan berkelanjutan. Mulai dari bagaimana guru bisa mengamati langsung kinerja kita di kelas, hingga bagaimana kumpulan karya dalam portofolio bisa menunjukkan perjalanan belajar kita. Pertama, terkait dengan observasi kinerja. Observasi kinerja ini melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas atau tugas yang dilakukan siswa. Guru mengamati keterampilan, sikap, atau perilaku siswa dalam situasi nyata, baik individu maupun kelompok. Penggunaan dari observasi kinerja ini sendiri dalam asesmen formatif, guru dapat mengamati siswa saat mereka bekerja dalam kelompok atau menyelesaikan tugas di kelas. Ini memberikan informasi tentang pemahaman konsep dan keterampilan praktis siswa secara langsung. Misalnya saat pelajaran sains, guru mengamati cara siswa melakukan percobaan dan mencatat langkah-langkah yang mereka ikuti. Atau observasi kinerja ini juga bisa dilakukan ketika asesmen sumatif, di mana digunakan dalam ujian praktik atau presentasi proyek untuk mengevaluasi keterampilan dan pencapaian akhir siswa. Misalnya penilaian praktik di laboratorium atau presentasi akhir dalam mata pelajaran bahasa misalnya. Nah, untuk asesmen berkelanjutan sendiri, observasi dilakukan secara rutin untuk melihat perkembangan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran sepanjang waktu. Misal, seperti mencatat perkembangan keterampilan berbicara dalam diskusi kelas setiap minggunya. Manfaat dari observasi kinerja ini sendiri yang pertama adalah memberikan gambaran nyata tentang keterampilan siswa. Yang kedua, bisa memberikan umpan balik langsung dan spesifik. Kemudian yang ketiga, untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan siswa yang mungkin tidak terlihat dalam tes tertulis. Sedangkan strategi yang kedua adalah memanfaatkan portofolio pembelajaran. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar mereka selama periode tertentu. Karya ini bisa berupa esai, proyek, atau jurnal refleksi, bahkan catatan proses pembelajaran. Penggunaannya sendiri dalam asesmen formatif dapat digunakan ketika siswa mengumpulkan berbagai karya selama proses pembelajaran. Guru dapat meninjau portofolio secara berkala untuk memberikan umpan balik dan membantu siswa memperbaiki kualitas karyanya. Misalnya, guru bahasa meminta siswa menyimpan tulisan-tulisan mereka selama 1 semester, lalu memberikan masukan tentang peningkatan tata bahasa dan gaya penulisannya. Yang selanjutnya adalah asesmen sumatif. Portofolio dinilai secara keseluruhan pada akhir semester untuk menilai kemajuan siswa dan hasil belajar akhir. Misalnya dalam mata pelajaran seni, portofolio berisi berbagai proyek yang dikerjakan siswa, dinilai sebagai karya akhir. Atau bisa sebagai asesmen berkelanjutan. Portofolio mendokumentasikan perjalanan belajar siswa dari awal hingga akhir, sehingga guru dan siswa dapat melihat bagaimana keterampilan mereka berkembang seiring waktu. Misalnya, siswa menyimpan catatan reflektif mingguan tentang pelajaran yang dipelajari dan tantangan yang dihadapi. Manfaat sendiri dari portofolio pembelajaran ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan belajar siswa.
serta mendorong refleksi diri dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka sendiri, atau bahkan bisa memberikan bukti konkret tentang pencapaian siswa, tidak hanya dalam bentuk angka. Semangat terus untuk berinovasi, ciptakan pembelajaran yang berdampak terhadap siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.